Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Nasifa Cesaria dari Program Studi Pendidikan Biologi A 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai analisis jurnal nasional dan internasional yang saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar biologi. Kepada Bapak Rizal Hendi Ristanto dan teman-teman, selamat menyaksikan. Pertama, saya akan memaparkan mengenai jurnal nasional dengan judul artikel Self-Efficacy and Motivation Improving Biology Learning Outcomes of Senior High School Students yang diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia atau JPBI pada volume keempat, edisi ketiga, halaman 203 hingga 208. Artikel ini diterbitkan tahun 2018 oleh Fahmi Firmansyah, Ratna Komala, dan Rusdi. Tujuannya adalah mahasiswa mampu merencanakan pembelajaran dengan memperhatikan aspek efikasi diri dan motivasi agar pembelajaran memberikan hasil yang maksimal. Adapun topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu fakta-fakta penting yang berisi pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, pertanyaan yang muncul, konsep utama dan tanggapan, kosakata atau istilah baru, dan refleksi. Sekarang kita mulai dari pendahuluan. Pembelajaran merupakan perubahan tingkah laku dalam bentuk kognitif, afektif, dan kemampuan psikomotor yang diperoleh berdasarkan pengalaman. Keberhasilan pembelajaran dapat dilihat melalui penilaian pembelajaran. Dalam pembelajaran, peserta didik harus memiliki kepercayaan diri terhadap kemampuannya serta memiliki motivasi belajar yang tinggi agar tercapainya keberhasilan pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran digambarkan melalui penilaian pembelajaran. Kemudian, peneliti melakukan angket hasil belajar biologi kelas 11 sekolah menengah atas negeri atau SMAN 1, 3, dan 5 Kota Cilegon dan didapatkan hasil yang menyatakan bahwa 62,5% hasil belajar biologi peserta didik kurang memuaskan atau di bawah standar. Salah satu faktor penyebabnya adalah kesulitan dalam memahami bahasa biologi dan kepribadian peserta didik berupa efikasi diri dan motivasi. Efikasi diri adalah suatu keyakinan seseorang pada kemampuan diri sendiri dalam bekerja dan belajar yang mampu memberikan kekuatan internal untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang dilakukan. Hal ini penting dimiliki oleh peserta didik agar mampu mengikuti pembelajaran dengan baik serta mampu menyelesaikan tugasnya. Nah, motivasi merupakan kekuatan internal seseorang yang mendorong agar tujuan dan pekerjaan dapat tercapai melalui berbagai cara. Peserta didik dengan motivasi yang tinggi akan berusaha dengan tekun atau mengerahkan segala kemampuannya untuk mencapai tujuan seperti memperoleh prestasi akademik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari efikasi diri dan motivasi terhadap hasil belajar biologi dari peserta didik. Kemudian, metode penelitian melalui pendekatan kuantitatif kausal menggunakan PET analisis yang dapat dilihat pada gambar 1. Untuk melihat efek efikasi diri pada motivasi, efek motivasi pada hasil belajar biologi, dan efek efikasi diri pada hasil belajar melalui motivasi. Kemudian populasi dan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu didapatkan SMA 1 Cilegon dan kelasnya itu dia tentukan secara cluster random sampling sehingga diperoleh kelas 11 IPA dengan sampel sejumlah 144 peserta didik. Berikut adalah gambar dari desain penelitian PET analisis. Pengukuran efikasi diri dan motivasi menggunakan instrumen berupa tes dengan skala 1 hingga 5. Hasil belajar diukur menggunakan instrumen pilihan ganda. Nah, sebelum instrumen digunakan untuk pengambilan data, validasi dilakukan oleh validator di bidang pendidikan dan di bidang ilmu biologi. Setelah dilakukan validasi, instrumen dilakukan pengujian untuk melihat validitas instrumen
dan dilakukan uji reliabilitas pada instrumen tersebut. Instrumen efikasi diri dan motivasi diuji validasi menggunakan PPM atau Pearson Product Moment, dan diuji reliabilitasnya menggunakan formula Cronbach-Alpha. Untuk instrumen hasil belajar, diuji validitasnya menggunakan formula biserial point, dan diuji reliabilitasnya menggunakan formula KR20. Selanjutnya kita masuk kepada hasil dan pembahasannya. Instrumen yang diuji sebelumnya dinyatakan sangat valid dengan nilai antara lain untuk instrumen efikasi diri itu 3,29, instrumen motivasi 3,33, dan instrumen hasil belajar biologi 3,27 dengan kategori sangat valid. Kemudian reliabilitas instrumen efikasi diri sebanyak 55 pertanyaan dan motivasi sebanyak 47 pertanyaan yang diujikan pada 37 peserta didik kelas 11 memiliki nilai 0,9595 dan 0,9371. Instrumen hasil belajar berupa tes yang dapat digunakan sejumlah 42 soal setelah diuji menggunakan biserial dengan nilai reliabilitasnya 0,94. Kemudian data dikumpulkan menggunakan instrumen yang diuji pada sampel yang telah ditentukan. Data lalu diuji korelasi melalui PPM untuk mengetahui apakah terdapat hubungan di antara variabel. Hasil uji korelasi ditampilkan pada tabel 1. Berikut adalah tabel 1. Hasil dari uji koefisien korelasi. Nah, nilai koefisien korelasi dari efikasi diri pada motivasi sebesar 0,596, maka terdapat hubungan yang positif dan signifikan. Nilai koefisien determinasi efikasi diri pada motivasi sebesar 0,356, yang berarti efikasi diri berkontribusi 35,6% dalam peningkatan motivasi. Kemudian nilai koefisien korelasi motivasi pada hasil belajar biologi sebesar 0,793, yang berarti terdapat hubungan positif dan sangat signifikan. Selanjutnya, nilai koefisien determinasi motivasi pada hasil belajar biologi sebesar 0,629, yang berarti motivasi berkontribusi 62,9% dalam peningkatan hasil belajar biologi. Nilai koefisien korelasi efikasi diri pada hasil belajar biologi sebesar 0,682, yang berarti terdapat hubungan positif dan sangat signifikan. Nilai koefisien determinasi efikasi diri pada hasil belajar biologi sebesar 0,466, yang berarti efikasi diri berkontribusi 46,6% dalam peningkatan hasil belajar biologi. Selanjutnya, data dilakukan PET analisis untuk melihat berapa besar pengaruh antar variabel yang ditampilkan pada tabel 2 berikut ini. Tabel 2 yaitu hasil dari PET analisis. Berdasarkan tabel 2, nilai efikasi diri pada motivasi memiliki nilai 0,596 yang signifikan pada nilai value-nya dikurang dari 0,05, sehingga diketahui bahwa efikasi diri mempengaruhi peningkatan motivasi belajar peserta didik. Peserta didik yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan memiliki motivasi yang tinggi dalam menyelesaikan setiap tugas sekolah dan mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Hal ini terjadi karena siswa merasa yakin dengan kemampuannya dalam menyelesaikan setiap tugas dalam pembelajaran di sekolah. Rasa percaya diri siswa terhadap kemampuannya akan menumbuhkan rasa semangat dan motivasi yang tinggi. Sebaliknya, siswa dengan self-efficacy atau efikasi diri yang rendah akan lebih mudah menyerah dalam menyelesaikan tugas dan tidak mampu bertahan untuk memecahkan masalah dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian pada tabel 2 diketahui bahwa terdapat pengaruh langsung motivasi pada hasil belajar biologi dengan nilai 0,6, yang berarti signifikan. Berdasarkan hal ini, peningkatan motivasi mempengaruhi peningkatan hasil belajar biologi. Motivasi merupakan kekuatan internal peserta didik agar lebih aktif selama pembelajaran serta meningkatkan antusias peserta didik untuk memahami materi pembelajaran. Peserta didik dengan motivasi yang tinggi selama pembelajaran akan memiliki keseriusan, ketekunan, dan antusiasme dalam melakukan setiap tugas sekolah, sehingga terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik. Pada tabel 2 juga diketahui bahwa nilai efikasi diri pada hasil belajar biologi melalui motivasi yaitu 0,396
358 dan signifikan pada nilai Pi yang kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa efikasi diri mempengaruhi hasil belajar biologi melalui motivasi. Efikasi diri dapat meningkatkan motivasi yang akan berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar biologi. Pengaruh efikasi diri terhadap peningkatan belajar baik secara tidak langsung tetapi melalui motivasi sebagai variabel mediator. Jadi tidak secara langsung. Peningkatan efikasi diri dapat diketahui berbanding lurus dengan peningkatan hasil belajar peserta didik. Kemudian, kesimpulannya, efikasi diri berpengaruh langsung terhadap motivasi, kemudian motivasi berpengaruh langsung terhadap hasil belajar, dan efikasi tidak berpengaruh langsung terhadap hasil belajar. Efikasi dan motivasi memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik, serta diketahui terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik yang perlu diteliti lebih lanjut. Kemudian terdapat saran dari peneliti yaitu sebaiknya menggunakan lebih banyak variabel kepribadian dan menggunakan lebih banyak sampel agar data yang diperoleh lebih akurat. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang muncul. Pertama, bagaimana cara meningkatkan efikasi diri dari peserta didik? Yang kedua, bagaimana solusi yang dapat dilakukan jika terdapat peningkatan motivasi tetapi tidak diikuti dengan peningkatan hasil belajar biologi peserta didik. Selanjutnya, konsep utama dan tanggapan. Pembelajaran merupakan proses di mana seseorang mendapatkan ilmu yang baru melalui pengalaman belajar. Aktivitas pembelajaran yang dilakukan peserta didik dipengaruhi oleh motivasi secara tidak langsung oleh efikasi diri yang dimiliki peserta didik. Semakin tinggi motivasi peserta didik dalam pembelajaran biologi, mengakibatkan adanya efikasi diri akan mempengaruhi peningkatan hasil belajar biologi peserta didik. Kemudian tanggapannya, artikel ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami serta terdapat tabel yang memudahkan pembaca dalam memahami data hasil penelitian. Kemudian artikel ini sudah memasukkan sumber-sumber yang relevan sehingga memperkuat hasil penelitian. Akan tetapi, terdapat beberapa kalimat yang dituliskan berulang dengan makna yang sama. Selanjutnya, kosakata atau istilah baru. Yang pertama itu ada self-efficacy, yang berarti efikasi diri yang merupakan kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk refleksinya, artikel ini meningkatkan pemahaman saya terhadap susunan artikel yang baik, itu yang terutama. Tetapi artikel mengenai pengaruh efikasi diri terhadap motivasi serta hasil belajar biologi masih sedikit jumlahnya, sehingga perlu mencari lebih giat dan tekun lagi. Sekian untuk artikel nasional, akan dilanjutkan analisis artikel internasional. Sekarang akan dibahas mengenai jurnal internasional dengan judul artikel Open Inquiry in Facilitating Metacognitive Skill on High School Biology Learning, an Inquiry on Low and High Academic Ability, yang terbitkan oleh Jurnal Internasional Journal of Instruction volume ke-11 edisi keempat pada halaman 593 hingga 606 yang diterbitkan tahun 2018 oleh Irwandi Rahmat dan Skoncai Canunan. Tujuannya yaitu mahasiswa mampu mengetahui dan menganalisa penerapan pembelajaran inquiry terbuka atau di open inquiry untuk meningkatkan keterampilan metakognitif sehingga terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik. Nah, pada kesempatan kali ini akan dibahas fakta-fakta penting. Yang pertama itu ada pendahuluan, selanjutnya ada metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, pertanyaan yang muncul, konsep utama dan tanggapan, kosakata atau istilah baru, dan refleksi. Sekarang kita mulai pada pendahuluan. Pada era globalisasi, keterampilan berpikir yang diharapkan adalah tingkat berpikir mengenai proses berpikir yang melibatkan high order thinking yang kita kenal sebagai metakognisi atau ilmu tentang proses berpikir diri sendiri. Metakognitif ini mengacu pada proses kontrol eksekutif karena mereka mungkin sengaja digunakan untuk mengatur kognisi yang diperlukan peserta didik agar menjadi pembelajar mandiri. Nah, beberapa negara berkembang termasuk Indonesia
memiliki peringkat pendidikan yang rendah. Karena pendidikan di Indonesia itu masih menekankan aspek kognitif. Selain itu, paradigma pembelajaran di Indonesia juga masih berpusat kepada guru atau teacher center dan non-konstruktivisme, sehingga potensi peserta didik belum dikembangkan secara maksimal. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan peserta didik menjadi pasif atau kurang kemampuan dalam mengontrol proses belajar, sehingga keterampilan metakognitif peserta didik ini masih tergolong rendah. Terdapat pertimbangan yang penting dalam proses pembelajaran, yaitu kemampuan akademik, di mana peserta didik memperoleh pengetahuan dan kemampuan dari proses pemecahan masalah atau tes dalam proses pembelajaran. Kemampuan akademik itu dibedakan menjadi peserta didik berkemampuan pemahaman yang tinggi dan peserta didik berkemampuan pemahaman yang rendah. Di Indonesia, salah satunya di Pulau Sulawesi, beberapa sekolah itu mewajibkan tingkat kelulusan minimal ujian nasional sebelum menerima siswa yang baru. Pola tersebut menyebabkan terjadinya polarisasi, yaitu pengklasifikasikan sekolah menjadi sekolah berkemampuan akademik tinggi atau sekolah unggulan, sekolah yang biasa-biasa saja, dan sekolah yang kurang diminati atau yang rendah. Nah, dalam penelitian sebelumnya diketahui bahwa meskipun sebagian besar siswa lulus dengan nilai standar daripada gagal, nilai mereka itu umumnya mendekati tingkat kelulusan yang minimum. Kondisi ini terjadi karena beberapa guru itu cenderung fokus pada peserta didik berkemampuan rendah, sehingga perencanaan soal ujiannya itu selama proses pembelajaran itu didominasi oleh aspek kognitif C1 hingga C3. Berdasarkan hal tersebut, peserta didik berkemampuan tinggi itu menjadi kurang terfasilitasi, sehingga keterampilan metakognitifnya itu menjadi kurang berkembang karena tidak dilatih. Terus pembelajaran berbasis inquiry terbuka memiliki pendekatan konstruktivisme yang mengacu pada proses berpikir tingkat tinggi, meliputi kegiatan mempertanyakan, merancang, berpikir logis dan kritis, serta refleksi. Dalam menerapkan inquiry terbuka, peserta didik akan diarahkan untuk memisahkan, memahami, dan berlatih, sehingga menyebabkan peserta didik menjadi lebih aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Oleh karena hal tersebut, pembelajaran inquiry yang diterapkan pada peserta didik berkemampuan rendah itu diharapkan dapat mendorong mereka untuk lebih aktif, sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan keterampilan metakognitif. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh inquiry terbuka terhadap keterampilan metakognitif peserta didik pada kemampuan akademik rendah dan tinggi, dengan harapan bahwa inquiry terbuka mendukung terjadinya peningkatan keterampilan metakognitif peserta didik pada kemampuan akademik yang tinggi dan juga kemampuan akademik yang rendah. Nah, selanjutnya masuk ke metode penelitian. Jadi penelitian itu dilaksanakan pada semester awal tahun 2017 dengan sampel yang terdiri atas 60 peserta didik kelas 11 SMA 14 Makassar, Sulawesi Selatan, dan dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas kontrol dan eksperimen yang diberikan pelakuan inquiry open inquiry. Peserta didik itu berusia 16-17 tahun, dikelompokkan berdasarkan keterampilan akademik tinggi dan rendah. Kelas eksperimen berisikan peserta didik berketerampilan tinggi dan rendah masing-masing 15 orang, jadi totalnya itu ada 30 orang dalam satu kelas, serta sisanya masuk ke dalam kelas kontrol sama 30 orang juga. Kemudian desain penelitian kuasi eksperimen menggunakan equivalent post-test only dengan kelompok kontrol. Peserta didik ditugaskan secara acak dengan desain faktorial 2x2 yang dapat dilihat pada tabel 1, di mana salah satu faktornya itu pemberian inquiry terbuka dan faktor lainnya merupakan pemberian metode konvensional pada kelas kontrol. Nah, berikut ini adalah tabel 1 atau blueprint penelitian eksperimen faktorial 2x2 yang dilakukan. Eksperimen dilakukan selama 7 periode pembelajaran biologi, tidak termasuk proses. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu dilakukan pengelompokan menjadi 4 kelompok dengan masing-masing sejumlah 15 peserta didik, yaitu ada kelompok kemampuan akademik tinggi di kelas eksperimen, kemampuan akademik rendah di kelas eksperimen, kemampuan tinggi di kelas kontrol, dan kemampuan rendah di kelas kontrol. Langkah kedua dilakukan validasi oleh 5 ahli pendidikan dalam mengesahkan rancangan proses pembelajaran atau RPP beserta instrumen dan panduan jurnal yang dikembangkan oleh peneliti.
Kemudian dilakukan perawatan di mana peserta didik pada proses pembelajaran kelas eksperimen menggunakan inquiry atau inquiry terbuka, dilanjutkan dengan mengerjakan jurnal pembelajaran, dan kelas kontrol itu menggunakan metode konvensional. Terus langkah selanjutnya dilakukan setelah 3 hari periode ke-7 berakhir berupa pemberian post-test. Nah, keterampilan metakognitif itu diukur melalui tes uraian dengan tingkat kognitif C2 hingga C5 dan memiliki skala penilaian 0 hingga 7 berdasarkan rubrik penilaian serta diintegrasikan dengan tes prestasi belajar. Parameter rubrik yang dikembangkan dapat dilihat pada tabel 2 terkait dengan pengetahuan tentang kognisi dan regulasi kognisi. Nah, berikut ini adalah tabel 2, deskripsi rubrik untuk mengukur nilai keterampilan metakognitif terintegrasi dengan tes uraian dan tes prestasi. Dapat dilihat rubriknya itu, jadi ada kriteria untuk mendapatkan nilai 7 dari 0 hingga 7, yang maksimal 7. Nah, data dilakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov atau KS dan uji homogenitas Levens test of equality of error variance. Kemudian data dianalisis menggunakan uji two-way ANOVA melalui SPSS dengan taraf signifikansi 0,05. Kemudian tes dilanjutkan dengan Least Significant Difference atau LDS. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil penelitian mendeskripsikan keterampilan metakognitif peserta didik berupa skor rata-rata post-test berdasarkan kelompok dan kemampuan akademik peserta didik. Nah, hasil disajikan pada gambar 1 sebagai berikut. Gambar 1, yaitu grafik perbandingan kemampuan metakognitif peserta didik berdasarkan model pembelajaran dan kemampuan akademiknya. Pada gambar 1, diketahui bahwa kelompok berkemampuan akademik yang rendah memiliki rata-rata nilai post-test di kelas inquiry terbuka 99,69% lebih tinggi dari rata-rata nilai post-test di kelas konvensional. Kemudian rata-rata nilai post-test kelompok kemampuan akademik tinggi di kelas inquiry terbuka atau kelas eksperimen adalah 46,60% lebih tinggi dari rata-rata nilai post-test kelompok kemampuan akademik tinggi di kelas konvensional. Kemudian ditampilkan tabel 3 yang merupakan hasil uji two-way ANOVA, pengaruh model pembelajaran dan kemampuan akademik terhadap keterampilan metakognitif. Pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai F dari model pembelajaran kelompok adalah 1078,395 dengan nilai P itu lebih kecil dari alfa. Berdasarkan data tersebut, H0 ditolak, yang berarti model pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap metakognitif peserta didik. Kemudian nilai F dari kemampuan akademik adalah 922,702 dengan nilai P lebih kecil dari alfa. Berdasarkan data tersebut, H0 juga ditolak, yang berarti inquiry terbuka berpengaruh signifikan pada kemampuan akademik dan keterampilan metakognitif peserta didik. Nilai F dari interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan akademik adalah 2,166 dengan nilai P lebih besar dari alfa. Berdasarkan data tersebut, H0 diterima, yang berarti tidak ada pengaruh signifikan dari interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan akademik terhadap keterampilan metakognitif peserta didik. Hasil ini lalu dilanjutkan dengan uji LSD karena terdapat 4 kelompok. Selanjutnya ditampilkan tabel 4, yaitu rata-rata metakognitif keterampilan pada setiap model pembelajaran. Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa kelompok di kelas dengan pembelajaran inquiry atau di kelas eksperimen memiliki rata-rata 72,86% lebih tinggi dari rata-rata kelompok di kelas dengan pembelajaran konvensional atau di kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan metakognitif peserta didik di kelas eksperimen lebih tinggi dari peserta didik di kelas kontrol. Tabel selanjutnya yang ditampilkan itu tabel 5, itu rata-rata keterampilan metakognitif pada setiap kelompok kemampuan akademik. Nah, pada tabel 5 ini menunjukkan bahwa peserta didik dengan kemampuan akademik tinggi memiliki nilai rata-rata 63,85% lebih tinggi dari nilai rata-rata peserta didik dengan kemampuan akademik yang rendah. Oleh karena itu, keterampilan metakognitif peserta didik dengan kemampuan akademik yang lebih tinggi dari peserta didik dengan kemampuan akademik yang rendah. Selanjutnya ditampilkan tabel 6, rata-rata keterampilan metakognitif pada interaksi kelompok. Pada tabel ke-6 menunjukkan hasil uji LSD dengan urutan rata-rata terkecil dari kelompok peserta didik berkemampuan rendah di kelas konvensional hingga rata-rata terbesar dari kelompok peserta didik berkemampuan tinggi di kelas inquiry terbuka atau di kelas eksperimen.
Proses pembelajaran inquiry terbuka memiliki tahapan yang mencakup aspek keterampilan metakognitif. Peserta didik itu terlibat secara mandiri di dalam aktivitas pembelajaran biologi dengan melakukan proses penentuan masalah, pembuatan inti masalah, pembuatan hipotesis, dan perencanaan pemecahan masalah atau desain eksperimen ditentukan sebagai aspek perencanaan dalam keterampilan metakognitif. Nah, proses melakukan eksperimen, mengamati, mengumpulkan, menganalisa data itu ditentukan sebagai aspek pemantauan dalam keterampilan metakognitif. Kegiatan yang terakhir adalah memberikan inferensial pembelajaran yang ditentukan sebagai aspek evaluasi dalam keterampilan metakognitif. Pada pembelajaran inquiry terbuka, peserta didik akan mengerjakan lembar keterampilan metakognitif yang mendorong peserta didik menggunakan pengetahuan yang pernah dipelajari atau yang pernah diterima sebelumnya melalui pembelajaran sebelumnya. Dalam mengerjakan lembar keterampilan, peserta didik akan membuat strategi perencanaan, pemantauan, dan melakukan evaluasi pembelajaran mereka sendiri. Kegiatan tersebut dapat mengarahkan dan mengembangkan keterampilan metakognitif serta mendorong peserta didik untuk aktif dan mandiri. Makna pembelajaran yang diperoleh peserta didik didapatkan melalui observasi, inferensi, dan interaksi selama pembelajaran berlangsung. Peserta didik dalam inquiry terbuka dimotivasi untuk memaksimalkan keterampilan metakognitifnya dengan cara mengemukakan ide dan mengujinya, mengutamakan berpikir kritis, mencari informasi, dan menganalisis argumen sehingga peserta didik menetapkan bahwa pembelajaran itu merupakan bagian dari diri mereka sendiri. Pada hasil penelitian diketahui bahwa keterampilan metakognitif peserta didik dengan kemampuan akademik tinggi itu lebih tinggi dari peserta didik dengan kemampuan akademik yang rendah. Meskipun kedua kelompok kemampuan akademik sama-sama mengalami peningkatan nilai, kelompok dengan kemampuan akademik tinggi itu cenderung memiliki kinerja yang lebih baik daripada kelompok dengan kemampuan akademik yang rendah. Hal tersebut terjadi karena kemampuan berpikir itu merupakan kompetensi dasar dalam pengembangan strategi melakukan eksperimen, pemecahan masalah, serta mempengaruhi perkembangan intelektual peserta didiknya. Peningkatan keterampilan metakognitif itu berkontribusi dalam peningkatan prestasi akademik peserta didik. Keterampilan metakognitif berkaitan erat dengan kemampuan berpikir, sehingga peserta didik dengan kemampuan berpikir yang baik, mereka mungkin memiliki keterampilan metakognitif yang baik juga. Semakin tinggi kemampuan metakognitifnya seperti perencanaan, penerapan, dan evaluasi pada peserta didik, maka keterampilan berpikir kritis itu juga akan semakin meningkat. Nah, pada pembelajaran inquiry terbuka atau open inquiry itu guru hanya mengendalikan ketersediaan materi dan memberikan pengarahan materi sehingga peserta didik hanya menerima sedikit bimbingan dari guru, namun tetap terkendali atau di bawah pengawasan guru. Pada kelas konvensional, kedua kelompok kemampuan akademik yaitu yang tinggi dan yang rendah itu berusaha mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Mereka saling bersaing. Terus kemudian kemajuan dalam peningkatan keterampilan metakognitif tidak signifikan pada peserta didik dengan kemampuan akademik yang rendah. Nah, kesimpulannya, pembelajaran inquiry terbuka lebih memfasilitasi keterampilan metakognitif dalam kemampuan akademik peserta didik daripada metode konvensional. Nah, kemudian keterampilan metakognitif peserta didik dengan kemampuan akademik yang tinggi itu lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik dengan kemampuan akademik yang rendah. Namun, interaksi mode pembelajaran dengan kemampuan akademik itu tidak terdapat perbedaan keterampilan metakognitif yang signifikan atau tidak terlalu besar perbedaannya. Nah, kemudian ada pertanyaan yang muncul. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kemampuan akademik peserta didik yang rendah? Yang kedua, mengapa tidak ada peningkatan yang signifikan pada peserta didik dengan kemampuan rendah antara kelas eksperimen dengan kelas yang kontrol? Selanjutnya, konsep utama dan tanggapan. Pembelajaran inquiry terbuka dapat mempengaruhi peningkatan metakognitif pada peserta didik dengan kemampuan akademik yang tinggi, karena peserta didik tersebut lebih cepat dalam menyesuaikan diri selama pembelajaran
berlangsung dengan metode open inquiry atau inquiry terbuka. Proses pembelajaran yang mendorong peserta didik agar lebih mandiri sehingga keterampilan metakognitif dapat dikembangkan. Kemudian tanggapannya, artikel disusun dengan bahasa yang sedikit sulit dipahami. Data sudah berupa tabel sehingga mudah dibaca dan memahami data. Kemudian artikel sudah memasukkan sumber-sumber yang relevan sehingga memperkuat hasil penelitian. Akan tapi terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan kata sehingga membuat pembaca sedikit kebingungan. Nah, untuk kosakata atau istilah barunya, yang pertama open inquiry, itu pembelajaran inquiry dengan memberdayakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, metakognitif, pengetahuan mengenai proses berpikir diri sendiri. Dan yang ketiga itu inferensi, menyimpulkan, dan provision, yaitu ketentuan. Selanjutnya itu ada refleksi. Artikel ini meningkatkan pemahaman saya mengenai pengaruh pembelajaran inquiry terhadap peningkatan keterampilan metakognitif. Kemudian artikel ini memberikan gambaran mengenai susunan artikel internasional yang baik. Akan tetapi terdapat beberapa kata yang salah penulisan sehingga pemahaman isi artikel menjadi lebih sulit. Terus perlu dilakukan pembacaan berulang agar isi artikel dapat tersampaikan dengan baik. Sekian pemaparan dari artikel nasional dan internasional yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.